kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan kan lakukan, apapun yang Tuhan kan inginkan, asalkan Tuhan senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan kan lakukan, apapun yang Tuhan kan inginkan, asalkan Tuhan senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Shalom, puji Tuhan, ibu-ibu sekalian, selamat sore, selamat kita jumpa kembali di dalam kita merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita akan sama-sama berdoa bersama. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Yesus, sore hari ini kami datang kepadamu, bersyukur dan berterima kasih buat segala anugerah yang sudah kami terima. Dan saat ini Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Engkau sucikan hati kami, pikiran kami, agar kami fokus kepada firman Tuhan. Buka hati kami Bapa, sehingga kami benar-benar boleh menerima berkat daripada-Mu. Terima kasih, kami bersyukur dan kami akan sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, ibu-ibu sekalian, lama sudah kita tidak berjumpa dan hari ini kita sama-sama berada di dalam firman Tuhan untuk kita merenungkan firman Tuhan. Nah, kita sedang berada di penghujung akhir zaman atau detik-detik di mana kedatangan Tuhan sudah dekat sekali. Itu sebabnya kita mengalami banyak sekali masalah dan kesulitan pada hari-hari terakhir ini. Nah, apa menjadi pesan Tuhan di dalam kehidupan kita sekalian? Mari kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Kita akan membaca di dalam Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-41. Apa pesan Tuhan untuk ibu-ibu dan kita sekalian? Saya akan bacakan yang terdapat di dalam ayat yang ke-41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Sampai sekian pembacaan saudara. Waktu Yesus menghadapi sengsara, dia berada di Taman Getsemani bersama murid-muridnya. Lalu dia tahu bahwa mereka tidak mampu untuk menghadapi masalah, kesulitan. Sehingga Yesus berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh. Nah, bagaimana kita akan menanti kedatangan Tuhan hari-hari ini? Kita menghadapi sama seperti Yesus hadapi, yaitu kesulitan besar, sengsara-sengsara yang dia akan pikul. Nah, kita juga sedang masuk dalam sengsara ya. Sudah berapa bulan kita berada di dalam rumah, dan saat ini apa pesan Tuhan? Yaitu kita berjaga-jaga. Berjaga-jaga dari hal apa? Kita berjaga-jaga untuk kedatangan Tuhan kembali. Jangan sampai
sampai Tuhan datang dan kita ketinggalan. Nah, untuk berjaga-jaga, saudara dan saya harus diisi dengan firman Tuhan. Nah, kita melihat contoh dari firman Tuhan, yaitu 10 anak darah yang menanti Tuhan. 5 di antaranya bijaksana, tetapi 5-nya bodoh. Yang bijaksana dia membawa pelita bersama minyak, tetapi yang bodoh dia hanya membawa pelita. Demikian juga kehidupan kita umat manusia hari-hari ini. Kita menjadi orang percaya, kita menjadi orang beriman, tetapi tidak cukup hanya percaya dan beriman, tetapi kita harus mengisi hati kita dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan bisa mengalahkan masalah. Firman Tuhan bisa mengangkat beban. Firman Tuhan bisa memerangi kejahatan. Hanya firman Tuhan yang membuat saudara dan saya bertahan untuk menanti kedatangan Tuhan. Apalagi yang harus kita jaga di hari-hari terakhir ini, yaitu kita berjaga tentang nabi-nabi palsu. Nah, kita lihat di akhir zaman ini begitu banyak nabi-nabi palsu yang timbul, ya. Jadi kita harus menjadi orang yang bijaksana, seperti 5 anak darah yang bijaksana. Dia pakai firman untuk menanti kedatangan Tuhan. Jadi saudara sekalian atau ibu-ibu semua, kita menanti kedatangan Tuhan, yaitu kita harus berjaga tentang nabi palsu. Apalagi yang harus kita jaga, yaitu kita jaga dari kejahatan, ya. Orang-orang jahat akhir-akhir ini marak dengan orang-orang jahat, ya. Orang jahat pembunuhan, ya, perkosaan, penipuan, ya. Segala kejahatan ada di hari-hari ini. Nah, kita harus berjaga-jaga tentang orang jahat, yaitu pencuri, pembunuh, dan lain sebagainya. Yang keempat, kita harus berjaga-jaga dengan apa? Kita harus jaga dengan segala ketamakan. Di dalam firman Tuhan mengatakan di dalam Lukas 12 ayat 15, kita tidak perlu baca, saudara. Saudara sudah tahu. Yesus berkata, berjaga-jagalah dari segala ketamakan, karena kehidupan kita tidak akan bergantung kepada kekayaan kita dan apa yang ada di dalam kehidupan kita, yaitu kekayaan. Hidup manusia tidak akan bergantung kepada kekayaan, karena begitu banyak hari-hari ini orang kaya yang meninggal, ya. Dengan corona atau virus ini yang sangat kecil, tetapi dia bisa menggoncangkan dunia. Dia bisa menggoncangkan orang-orang kaya, bisa mati dan tidak bisa diselamatkan dengan harta, dengan apa yang ada pada kita. Nah, berikut kita harus berjaga-jaga dengan apa? Kita harus berjaga dengan kesehatan kita. Kita harus sehat, ibu-ibu sekalian. Jadi untuk sehat berarti kita harus taat. Kita harus menjaga makanan kita. Kita harus menjaga apa yang ada di sekitar kita. Seperti hari-hari ini pemerintah menganjurkan untuk kita hidup bersih, ya. Tangan dicuci, semua dicuci. Semua alat-alat dalam rumah harus bersih. Nah, kita harus belajar untuk hidup bersih dan sehat supaya kita luput dari sakit penyakit. Apalagi yang harus kita berjaga, kita harus jaga makanan kita. Kita hari-hari ini tinggal di rumah dan kita tidak berhenti makan, ya. Kalau biasanya kita keluar rumah tidak makan, kita bekerja, kita banyak sekali kegiatan, yaitu kita ke sekolah, kita kuliah, kita ke kantor dan lain-lain. Nah, saudaraku sekalian, jadi makanan itu mungkin kurang. Tetapi hari-hari ini, saudara, kita digoda dengan makanan-makanan. Nah, makanan itu mendatangkan apa? Kesehatan. Dengan makanan kita sehat, tetapi dengan makanan juga kita sakit, saudara. Itu sebabnya Tuhan berkata apa? Kita harus berjaga-jaga. Jadi berjaga dalam segala hal. Yang berikut, kita berjaga dengan apa? Berjaga jangan sampai iman kita jatuh. Jangan kita jatuh. Itu sebabnya Yesus berkata, berjaga dan berdoa supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh penurut tetapi daging lemah. Daging kita lemah, kita tidak bisa menghadapi masalah, kesulitan. Itu sebabnya Tuhan selalu memperingati saudara dan saya. Nah, berikut saudaraku sekalian, kita akan melihat di dalam Amsal pasal yang keempat ayat 23. Di sana dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jaga hati, berarti hati ini juga harus dijaga. Jangan dimasuki
dimasukin dengan barang-barang yang jahat, ya, seperti kemarahan, kebencian, ya, iri hati, kedengkian, banyak hal yang jahat. Jangan kita masukkan ke dalam hati, ya, kesombongan, tidak mengampuni dan lain sebagainya. Itu juga merupakan makanan-makanan rohani, yang kotoran-kotoran yang ada di dunia ini. Jangan kita masukkan. Itu sebabnya Tuhan bilang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Nah, kita akan hidup kalau kita jaga hati. Itu pertama, yaitu berjaga-jaga. Yang kedua, yaitu berdoa. Kalau kita berdoa, berarti kita mengadakan hubungan dengan Tuhan. Doa adalah percakapan dengan Tuhan. Doa adalah komunikasi dengan Tuhan. Kalau kita berdoa kepada Tuhan, masalah kita akan dilalukan. Seorang anak apabila dia dekat kepada orang tuanya, maka segala masalah itu akan dibereskan oleh orang tua. Nah, kita punya Bapa di surga yang lebih daripada orang tua yang ada di dunia ini. Apapun masalah kita, kesulitan kita, kesusahan kita, ya, apa yang kita inginkan, kalau kita bercakap-cakap dengan Tuhan, Dia Maha Tahu dan Dia akan menjawab setiap doa-doa kita, setiap permohonan kita, setiap permintaan kita, setiap masalah kita. Yesus akan menjawabnya. Nah, berdoa mendekatkan diri pada Tuhan. Bagaimana Tuhan menjawab doa kita kalau kita jauh dari Tuhan? Jadi orang yang jauh dari Tuhan, dia tidak akan mengalami berkat Tuhan. Tetapi orang yang hidup di dalam Tuhan, dekat dengan Tuhan, dia akan mengalami berkat-berkat yang luar biasa. Jadi kalau kita berdoa, musuh kita dikalahkan. Kita berdoa, kita akan melihat mujizat. Ya, kalau kita berdoa, segala penyakit dilalukan. Dengan doa, saudaraku sekalian, hidup kita jauh dari kejahatan. Karena apa? Karena Tuhan mendengar keluh kesah saudara dan saya. Hari-hari ini banyak orang yang berkeluh kesah. Apakah kita akan menceritakan kepada manusia? Manusia tidak bisa menolong kita. Tetapi Allah yang kita sembah, Dia adalah menjadi jawaban bagi saudara dan saya. Nah, sore hari ini kita bersyukur pada Tuhan kalau kita masih menjadi orang yang berjaga, orang yang setia berdoa, maka segala masalah akan dilalukan. Saudaraku sekalian, dan di mana kita berdoa, firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa kita berdoa bukan di tempat ini atau di gunung ini. Ada perempuan Samaria yang berjumpa dengan Yesus. Lalu dia berkata, nenek moyang kami berkata, gunung ini tempat kita berdoa. Tetapi orang berkata, di Yerusalem orang tempat berdoa. Tetapi Yesus berkata apa? Bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Tetapi orang berdoa, yaitu berdoa di dalam roh dan kebenaran. Jadi kalau kita berdoa kepada Bapa, kita harus hidupnya benar. Dan kita harus berdoa di dalam roh, maka doa kita akan dijawab. Dan doa itu tidak dibatasi oleh ruangan, oleh tempat, oleh waktu. Tetapi doa dimanapun kita berada, kita berdoa. Mari kita akan lihat ayat yang terakhir, yaitu terdapat di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-18. Saya akan bacakan, demikian bunyi firman Tuhan. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Jadi doa itu di segala tempat kita boleh berdoa, di segala waktu kita bisa berdoa, dan berdoalah untuk orang-orang kudus. Jadi bukan untuk doa diri sendiri saja, tetapi mari kita mendoakan pemerintah kita, kita mendoakan bangsa negara kita, kita berdoa kota kita, kita berdoa tetangga kita, kita berdoa saudara-saudara kita yang belum mengenal kepada Tuhan. Maka saudaraku sekalian, bukan kita egois untuk mementingkan diri kita sendiri, tetapi kita berdoa untuk orang banyak, maka di sana ada jawaban Tuhan. Karena Tuhan berkata berdoa setiap waktu. Jadi hari-hari yang jahat ini, mari saudara dan saya berjaga-jaga dan berdoa. Karena berjaga-jaga dan berdoa, itulah membuat perlindungan untuk saudara dan saya. Sekian firman Tuhan. Mari kita akan sama-sama berdoa.
Bapa di surga, kembali kami naikkan syukur dan terima kasih karena sampai hari ini Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Engkau memberikan kepada kekuatan dan Engkau memberikan kepada kami iman yang teguh. Ajar kami Tuhan untuk tetap setia, untuk tetap berdoa, untuk tetap bertekun di dalam iman kepadamu. Dan Engkau kiranya menjadi pengharapan kami, Engkau menjadi perlindungan kami, dimanapun kami berada, jadikan kami saluran berkat. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan, biar termeterai dalam hati pikiran kami, dan kami boleh lakukan itu semua di dalam setiap kehidupan kami setiap hari untuk mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat anugerah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Telapak tangan-Mu tertulis namaku, di dalam genggaman-Mu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu, yang tak pernah melupakanku. Tengah badai hidup Kau menemaniku, di atas gunung batu Kau bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu, yang tak pernah meninggalkanku. Ku nyatakan Engkau setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku.